Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Oktav Budianto. Pada video kita kali ini, kita sedang berada di daerah Pagar Emas, Unit 2, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan tentang usaha budidaya pembibitan ikan nila. Di sini saya sedang bersama dengan pemilik kolam, ya. Mohon maaf, dengan Mas siapa ini kita sedang berbincang? Supriyatna. Dengan Mas Supriyatna. Jadi di sini nanti saya akan coba bertanya-tanya kepada Mas Supriyatna ya sedikit tentang usaha budidaya ikan nila ini, ya mulai dari awalnya sampai nanti ya bagaimana tips-tips ataupun trik ya yang tepat bagi petani pemula lah semuanya. Nanti ada rekan-rekan yang ingin memulai untuk usaha budidaya peternakan atau pembibitan ikan nila ini. Ini yang pengen saya tanya yang pertama, udah berapa lama ini untuk usaha kita ini sendiri, udah berapa lama? Kalau usaha kita ini mungkin kalau ini mandiri ya, dulu kan pernah ngikut di instansi pemerintah ya sekitar 5 tahun. Sebenarnya kalau pertama dari awal tahun 2013 ya, 2012 dan 2013 itu sudah mulai pemerintah ya, itu selama 5 tahun sampai 2018. Ini ikut di pemerintah, terus setelah di 2018 kita mandiri gitu ya? Iya, kita berusaha mandiri kan, karena mungkin sedikit banyak kita udah dapat ya pelajaran di situ. Ya kita memutuskan untuk mandiri saja kan, berhenti di situ. Siap. Ini untuk kolam kita sendiri ini luasnya kira-kira berapa hektar nih Mas? Saya lihat tadi keliling-keliling kok berpetak-petak banyak gitu ya kolamnya. Ya ini kalau luas ini kurang lebih sekitar setengah hektar lah ini. Sekitar setengah hektar, ya. Wah, lumayan juga ya Mas ya, setengah hektar. Ya setengah hektar ya? Iya. Lumayan juga. 5.000 lah, 5.000-an ya, 5.000 meter. Lumayan luas. Ini kolamnya udah milik sendiri ya Mas? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah milik sendiri. Jadi ini hasil dari budidaya apa memang modal dulu nih Mas? Belum, kalau ini kan dasar lah, modal Oh, dasar. modal dasarnya ya Mas. Saya kira yang setengah hektar kolam ini hasil dari budidaya kita ini. Ya alhamdulillah lah, perencanaan ke depan lah udah ada ini. Ini di sini usaha kita ini cuman sekedar pembibitan aja, nggak ada pengusahaan ya Mas? Ya kalau kita fokus di pembibitan aja, karena dari faktor lokasi kolam itu kita nggak ada untuk itu. Iya. Ya kita putuskan buat pembenihannya aja. Untuk pembibitannya. Iya. Ini untuk pembibitan sendiri ini Mas ya, kita mau sedikit tanya, pengen tahu juga karena kita masih awam kan, supaya nanti rekan-rekan juga paham kayak gitu. Untuk pembibitan sendiri, jenis-jenis bibit di sini itu ada berapa jenis Mas? Sebenarnya kalau dari jenis ikan nila itu mungkin banyak Ya? Dari tahun 2000 berapa dulu ya, semenjak aku di sini kan aku di sini tahun 2008 tuh. Iya. 2008 sampai sekarang 2013 yang saya tahu tuh jenisnya pertama tuh kan ada nila git, Iya. terus ada nila Filipin, Iya. gesit, itu masih tahun lama. Yang baru lagi ada lagi Jeta, Jatim Bulan, Nirwana, itu juga udah beberapa generasi. Dari generasi 1 kan 2 yang udah beberapa lagi. Kalau sekarang mungkin ada lagi yang baru. Kalau yang sekarang yang kita juga alhamdulillah dapat mitra dari perusahaan kan, kita Ya. mitra istrinya di tempat kita ini. Kalau yang kita jenisnya Black Prima. 25 ya Mas ya? Iya. Oke. Kalau yang kita kelola sekarang itu jenisnya Black Prima, karena kita kan bermitra sama perusahaan. Oh, dapat mitra gitu ya? Iya, dapat mitra dari perusahaan. Jadi alhamdulillah lah dikasih kepercayaan. Kepercayaan gitu ya Mas ya. Oke. Itu kan setahu saya ya, karena kita juga orang biasa bukan petani kan. Itu untuk pembibitan itu sendiri kan ada jenisnya, ada yang katanya secara alami atau secara suntik. Itu penjelasannya seperti apa Mas ya itu? Oh itu tuh kalau secara alami itu kalau dinilai itu mungkin alami aja.
Karena nggak ada faktor buat pemaksaan lah. Kalau jenis pemaksaan kan mungkin itu kain suntik ya. Oh, kalau iya. di nila itu nggak ada, mungkin dari pakan aja. Oh, dari Kalau pakan. nila ya, Ah. nila itu mungkin ya alami lah. Saya juga belum pernah gitu kalau nila itu yang ada pakai suntikan atau enggak. Belum pernah alami pernah. selama ini kan. Iya, iya, iya. Kalau yang kita itu alami aja. Alami ya, Mas, Iya. ya. Itu ada jenis-jenisnya, istilahnya kita tuh nilainya. Oh, ini yang bagus, ini yang super, ini Ada, yang lokal. Ada di situ ya? Sebenarnya kalau kita ngambil dari lokalan itu mungkin banyak beberapa kriteria yang kita pilih itu. Iya. Pertama dari fisik. Iya, iya. Dari fisik juga paling nggak sempurna. Kita buat apa milih buat induan itu. Iya, iya. Dari fisik bagus, dari ukuran juga seragam besar. Ya mungkin itu aja kalau pilihan dari lokal kan. Iya. Kecuali kita ngambilnya yang udah paketan mungkin udah terjamin kan kualitasnya. Kalau buat di lokalan ya emang agak ekstra kita milihnya itu. Oh, Ya. jadi harus lebih teliti lagi ya, Ya, untuk betul. lokalnya. Lagian juga itu nggak bisa satu darah itu. Oh, gitu ya? Iya kalau buat induk itu. Jadi misalkan jenis nila git, misalkan paling nggak ngambil yang betina kan, Iya. yang jantannya harus jenis yang lain. Yang satu Oh, jadi nggak jenis. bisa satu jenis gitu Ya. ya indukannya. Iya. Oh, itulah ya tadi teman-teman, apa namanya tuh, untuk pemilihan induk tuh kita sebagai petani itu harus sedikit lebih teliti ya. Kalau Iya. nggak teliti ya nanti hasilnya malah ya kita capek, hasilnya zong gitu ya Mas ya, Iya, kalau kita kurang karena kan teliti ya. genetik juga itu menentukan juga itu kan. Karena satu darah sampai satu darah atau satu jenis itu. Iya, iya, betul, betul, betul. Itu kalau boleh saya tahu ini Mas ya, untuk indukan di sini kurang lebih sekitar berapa ekor, berapa puluh ekor atau Kalau yang kita di sini sekitar 2 paketan. 2 paket? Kapasitasnya itu segitulah. Ini sebenarnya kurang sebenarnya Iya. kalau kita itu. Karena kan dari luas 1,5 hektar itu Heeh. paling enggak ya mungkin sekitar 3/4 ada 2 paket. 2 paket itu sebenarnya banyak kolam. Karena kita sistemnya kan mengambil tangguh, jadi mungkin harus makan banyak kolam. Oh gitu ya. Iya. Per paketnya tuh ekoran ya, berapa ekor ya? Kalau satu paketnya itu 400 ekor, 400 ekor. 300 betina, 100 jantan. Oh, jadi harus banyak betinanya ya, Iya. dalam satu paket itu ya. Iya, satu paket itu betinanya 3, jantan 1 berbanding 3 biasanya. Itu yang dimana-mana yang harus pakai segitu. Oh gitu ya, untuk Ya, kalau di paketannya. tempat kita masih memenuhi standar lah, Iya, iya, pakai iya. standar. Jadi untuk paketnya tuh ada standarisasinya sudah Ya. juga ya. Ya, itulah mungkin bagi teman-teman kan ya ada juga yang nggak paham, nanti masukkan di kolam pemijahan tuh betina sama jantannya sama kayak gitu, itu nggak tepat itu ya. Paling nggak 1/3, Oh. tapi malahan ya, ada yang kawan-kawan di Jawa tuh udah 1/5 katanya. Oh, 1/3 sampai 1/5 itu yang Iya. idealnya ya berarti ya. Iya. Jadi seumpamanya indukan jantannya 1, di situ betinanya harus 3 sampai 5 ekor gitu ya. Iya. Perbandingan. Sebenarnya kalau yang 5 itu udah ngejarnya udah lain, itu udah ngejar produksi. Oh gitu Yang ya. idealnya 3 lah. 3. Daya tahan tubuh juga masih agak terjaga lah kalau 3, masih stabil. Ya. Kalau udah nyampe ke 5 itu beresiko. Siap, siap, siap. Beresiko nanti di kemudian larva kita nanti itu. Oh iya, 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 iya. Terus kalau boleh saya tahu nih, karena kami tahu lah ya istilahnya, dari proses pemijahan, pembibitan sampai keluar bibit ataupun siap untuk dijual bibitnya itu temponya berapa lama ya? Itu tuh kita dari mulai ngambil larva ya, ngambil larva dari induan itu 10 hari kita seleksi, umur 10 hari kan. Iya. Larvanya umur 10 hari kita seleksi. Kurang lebih umur 25 hari lah kita udah masuk ukuran 23, udah bisa jual. Umur 25 hari lah. 25 hari Larva 25 hari juga bisa jual. bisa dijual ya. Untuk penjualan sendiri tuh nanti ada apa ukuran-ukurannya gitu atau? Iya, ada ukuran-ukurannya. Oh, jadi ukuran Sesuai sekian, ukuran. sekian senti, Iya. sekian harga. Jadi beda ukuran, beda harga gitu ya? Iya, ada istilah gradingnya ada. Ada gradingnya ya. Siap, siap. Pakan. Nah, kita bicara pakan. Untuk pakan sendiri di luas lahan sekitar setengah hektar itu perharinya bisa menghabiskan berapa pakan? Kalau seharinya itu mungkin sekitar 5 kilo lah, 5 kilo buat induan. Untuk indukannya ya? 5 kilo buat indukan, karena kita kan itu satu-satu aja. Oh iya. Presentasinya kita satu-satu. Ah, ah, ah. Jadi di angka sekitar 5 kiloan lah.
per hari sekitar Ya, 5 itu kilo buat ya. di induknya aja. Kalau di bibitnya itu mungkin sekitar 2 kilo lah, 2 kilo 3 bibit. kilo ya. Karena kan itu kan giling, kalau buat larva itu kan yang halus. Oh, jadi Buat yang bibit. untuk yang larvanya ininya pakannya yang halus gitu ya. Iya. Jadi beda ya jenis pakannya ya. Itu kan kalau pakannya disesuaikan sama ikannya. Ah, iya. Berarti berapa persen ikan ya pakan juga disesuaikan sama persentase dari bobot ikan. Oh, gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau petani itu memang udah paham ya, oh ini ukuran ikan sekian pakannya harus Iya, sekian gitu ya. karena tergantung bobot ikan juga. Kita dipresentasikan sama pakan itu dari bobot ikan itu sendiri. Ya, soalnya Jadi ada gimana, ada sekedar masalah atau problem gitu semuanya pemberian pakannya terlalu berlebih atau ini ada jadi ada dampak itu. Ada Kalau kita dampaknya. berlebih itu ya mungkin ya sama aja kayak kita. Kalau Iya. kita makan berlebih otomatis kurang kita. Bukannya kita makin sehat kan? Iya, iya, Jadi iya, kurang benar. sehat lah ujung-ujung. Iya. Jadi ya harus diseimbangkan. Kita ngasih pakannya itu kan misalkan bobotnya sekian, jadi presentasikan lah berapa persen kan kebutuhan dia. Iya, Sesuaikan kebutuhan dia aja. Jadi harus tepat gitu ya Iya. pemberiannya. Kalau berlebih malah berdampak jelek terhadap ikan ya gitu. Iya. Terus biasanya kan namanya setiap usaha budidaya itu kan kita punya yang namanya kendala atau problema gitu Iya. ya. Nah di sini boleh kita tahu atau Mas terangkan ya secara singkat lah problemnya apa sih bagi petani budidaya pembibitan ikan ini? Kalau pembibitan itu yang pertama itu mungkin di kolam. Nah, Kendala itu kadang-kadang yang namanya kolam kita kan nggak ngerti namanya itu kadang-kadang ada belut, iya. ada burung kan, Ah. banyak faktor lah ikan-ikan liar yang di air itu. Ya mungkin itulah. Karena kita pernah misal ini kan kita ngisaran 100.000 ekor larva. Iya. Kadang-kadang hasil di akhirnya kan berapa persen itu SR-nya itu. Oh, Kadang-kadang cuman 70%, 60% itu. dikarenakan hama tadi Iya ya? banyak hamanya tadi karena sterilnya berat steril karena kolam tanah kita kan. Iya betul. Jadi karena itulah dampaknya itu karena kolamnya itu hama. Hama ya, Faktornya itu. biasanya faktor. Makanya kan larva itu kan masih halus benar. Iya. Jadi rawannya itu di larva sampai umur 10 hari. Itu yang memang tingkat resikonya paling Iya, tinggi di. iya paling tinggi itu. Iya. Kalau dari umur 10 hari ke situ karena dia juga udah agak liar kan, Iya. jadi nggak terlalu itu nih yang dimakan sama hamanya itu. Oh iya. Kalau untuk cuaca sendiri itu terlalu berpengaruh nggak Mas? Cuaca juga berpengaruh. Nah, Masalahnya kan cuaca kita di sini kan kadang-kadang nggak nentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Iya. Itulah kita harus bisa benar menyikapi itu. Jadi tes pH air harus rutin itu. Karena kan dari perubahan cuaca itulah bisa mengakibatkan fatal. Gitu. iya. Jadi faktor kita ngumpan, Iya, itu ada juga tuh sedikit apa namanya pertanyaan juga dari teman-teman itu kan. Itu kalau semuanya hari hujan itu kenapa kok pakannya tuh nggak ini ya apa namanya tuh nggak orang nggak berani ngasih pakan tuh alasannya kenapa gitu? sebenarnya ini kalau misalkan hujan di jam-jam berapa, kayak gitu aja. Misalkan hujan jam tengah hari, Ya, tengah hari itu lebih baik gak usah aja diumpan sorenya. Karena Ah. kenapa? Karena itu tuh mungkin karena oksigennya turun. iya. Dengan adanya air hujan kan kualitas air berubah, Ya, oksigen juga menurun. Mungkin resikonya itu. oh, resiko. Takutnya resikonya karena menurunnya oksigen. Oh, Kalau kita umpan, emang nggak apa-apa itu waktu umpan. Cuman besoknya biasanya rata-rata besoknya pasti ada yang tumbang. oh, seperti itu ya. Jadi, Iya, karena kan mungkin air juga kan yang masuk kan kotor dari mana-mana, emang beresikonya itu. belum dari pakan-pakan tuh biasanya kalau ini kan juga mengandung ya zat asam atau apa, jadi pH air tuh berubah Nah gitu ya, itu, Mas, ya. ya karena kan air hujan udah berubah juga Iya, itu. betul sekali. Udah pH air berubah, oksigen menurun. Nah, Kita umpan itu beresikonya tuh. oh, Kan jadi, fatal. fatalnya jadi itu di kesehatan ikan sendiri Iya. ya, yang banyak ikannya mati, jadi kita yang merugi malah. Jadi kita sebagai petani itu harus ya pandai menyikapi ya cuaca seperti ini, oh ini harus seperti ini gitu ya Mas ya. Emang ya
kalau ikan itu kita harus dipelajari, jangan disambi, Oh. tapi dipelajari terus, karena kan tiap kali kita nanam itu beda-beda. Oh iya iya. Jadi cuaca beda, jadi ya sama aja itu gitu, sama kayak orang berkebun. Iya, Jadi iya. nggak ada yang senior lah istilahnya. Ah, Jadi gitu kita ya. belajar terus tiap Iya. kali belajar ya. Jadi Itulah memang tantangannya di ikan itu sebenarnya. Jadi memang usaha seperti ini Mas nggak bisa ya yang namanya dijadiin sampingan. Nah, nggak bisa. Harus kita fokus gitu. Harus ya. fokus benar itu kalau ikan itu. Iya, iya. Terus ini kalau boleh kami tahu ini dalam tempo ini rata-rata lah average-nya per bulan itu kira-kira dari paket yang segitu tadi indukan bisa menghasilkan berapa ratus ribu larva atau yang bibit siap jual ini? Kalau kita di sini yang khusus yang di tempat ini ya, Ya. mungkin dari 100 sampai 150-an lah estimasi itu. Estimasi Iya. per bulannya ya? Ya, per bulan estimasi. Itu udah ukuran up lah. Oh, udah ukuran siap pokoknya yang Siap jual lah. siap jual gitu Dari ya? 100 sampai 500, 150. 150 ekor Iya. ya, 150 ribu ya. Iya. Nah, jadi itu 100 sampai 150 ribu ekor Nah, lumayan, estimasinya itu. lumayan juga. Terus untuk daerah pemasarannya sendiri kalau boleh kita tahu itu untuk mencakup wilayah Harga Makmur atau Bengkulu Utara ini aja atau ada daerah sampai ke daerah-daerah lain gitu, Kalau yang saat ini gitu. ini kan mitra sama perusahaan. Ah. Yang kita ini kemarin juga sempat dibawa ke Linggau, Iya. kekurangan yang di sini kita ada kan dia dibawa ke situ. Jadi Oh, kalau kita itu nggak mencakup di sini aja, sampai karena keluar daerah ya. Iya, sampai keluar daerah. Karena ini kan kita kan mitra sama perusahaan. Jadi mana yang dibutuhkan bawa ke situ, jadi gantian lah. Oh, seperti itu ya. Kalau misalkan di sini banyak kekurangan, kita ngambil dari situ. Ya, Jadi ya. sama-sama saling menutupi Yang lah. saling menutupi gitu ya. Itulah enaknya kalau kita namanya usaha budidaya, kita sudah memiliki mitra gitu ya Iya, Mas. Ya, alhamdulillah. beda dengan kalau kita mandiri itu biasanya untuk proses pemasarannya, marketingnya itu lebih Iya. agak sedikit lebih susah ya kalau mandiri ya. Iya. Kalau ada mitra ini lebih enak karena ya kamu udah ada pos-posnya kayak gitu ya, udah dibagi-bagi gitu ya. Ya kalau kita ini kan kita cuma nyiapkan bibit aja. Kalau udah siap bibit kita telepon marketingnya aja. Iya. Biar dia yang bagikan. Jadi kita cuma siap pokoknya ini bahan mentah ada, tinggal silahkan di ini kan ada. Iya, Itulah praktisnya di usaha budidaya Mas ini ya. Mungkin singkat aja ini Mas ya, singkat aja. Di kami mungkin atau petani-petani pemula atau rekan-rekan yang ingin tahu, ingin mencoba bagaimana proses usaha budidaya ini, ada nggak sedikit tips atau trik-trik bagi petani ya pemula lah bisa dibilang, dari Mas yang mungkin udah berpengalaman udah sekian tahun, sedikit tips aja dari Mas ya, khusus dari Mas lah karena udah ini sekian lama kayak gitu kan. Sebenarnya kalau tipsnya emang kalau pertama itu emang agak berat. Iya. Karena kayak saya juga kan ngerintisnya agak lama. Iya, betul. Cuman yang pertama itu solusinya mitra dulu. Mitra ya. Iya, yang untuk memudahkan kita sebenarnya yang cari itu mitra Cari dulu. mitra ya. Iya. Menurut saya ya pengalaman saya yang sudah lewat kan. Iya. Kita cari mitra dulu, link dulu. Kalau kita udah ada mitra itu baru kita mulai. Kalau pengalaman saya itu pribadi saya sih sebenarnya. Iya. Ini mitra dulu. Maksudnya kita udah mitra enak ke depannya. Iya. Betul. Kita bisa saling itulah sama mitra itu. Termasuk modal juga. Kalau kita udah punya mitra itu bisa dibantu. Oh Itu iya. pengalaman saya kan. Kalau udah ada mitra tuh ada ya sharing ilmu, bisa juga Iya. sharing modal gitu Ya ya Mas. itu Ya, ya. itu ya. Jadi langkah kita agak ringan lah kalau udah punya mitra itu. Betul sekali. Iya. Yang jelas itu yang utama itu menurut saya itu mitra. Terus usaha seperti ini jangan pernah dijadikan sampingan ya Mas ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, karena kita harus fokus. Itulah tadi ya rekan-rekan sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Supriyatna ya, yang udah menekuni usaha pembibitan ikan nila ini ya kurang lebih hampir 10 tahun lah ya sekitar 5 tahun bisa dibilang masih dengan orang yang dari 2018 sampai dengan sekarang itu udah usaha mandiri, dan alhamdulillah usaha dari beliau udah berjalan. Terus kolamnya juga
udah termasuk luas dan lebar, hasilnya juga udah termasuk bisa dibilang lumayan gitu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, rekan-rekan, sekian dulu perjumpaan kita dalam video kali ini. Nanti apabila ada komentar, kritik, saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin kita akan menjawabnya dengan bertanya yang pastinya dengan orang-orang yang lebih paham seperti Mas Supriyatna yang udah bergelut di bidangnya ya dalam tempo sekian tahun, karena mungkin ilmunya juga lebih paham lah udah. Mungkin ya teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah stay di channel ini. Dan untuk Mas Supriyatna, terima kasih atas waktunya ini ya, udah meluangkan sedikit waktu berbagi ilmu dengan kita ya bagi teman-teman ataupun petani-petani pemula. Sekian, terima kasih.